Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, saya ajak Anda untuk berdoa. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, untuk yang mingguan akan dibagi menjadi 5 bagian: kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara layang lajang, dan kesehatan. Dan juga bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan bebas pertanyaannya terkait soal karir, bisnis, kehidupan, asmara, rumah tangga, pendidikan karir, keuangan, dan sebagainya ya. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Juga follow Instagram saya @endangtarot. Oke, sekarang kita mulai untuk membaca satu persatu bintang peruntungan Anda minggu ini. Sagittarius, siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general ya, peruntungan kehidupannya, kemudian keuangannya, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Oke, Sagittarius, siap, kita lihat yang pertama, kehidupan. Untuk peruntungan Anda minggu ini 4 tongkat, hijrah, berubah. Ada sesuatu yang membuat Anda sadar bahwa dalam kehidupan itu harus stabil secara emosi, harus stabil secara lahir maupun batin, sehingga perubahan yang Anda harapkan itu bisa terwujud. Adanya kekompakan, adanya kesepakatan, adanya keinginan untuk bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai target yang diharapkan untuk terwujud ya, apa yang menjadi impiannya. Jadi setiap bekerja kita harus punya target, bukan cuma sekedar bekerja tapi nggak tahu tujuan dan arahnya. Ini sama aja kayak orang itu hidup tapi nggak punya visi misi, jadi ya jalan aja, jangan dong ya. Anda di sini digambarkan sudah melewati gapura yang disimbolkan sebagai bentuk kemakmuran, kehidupan yang semakin baik. Di sini ada dedaunan dan buah-buahan dan ada 4 tongkat, stabil. Semoga saja kondisi situasi minggu ini cerah ceria, banyak kegiatan yang membuat Anda bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang selama ini mungkin Anda harapkan untuk bisa bersilaturahmi, berkomunikasi, bekerja sama, tukar pikiran, dan merencanakan banyak hal yang berkaitan tentang perubahan yang dijalani sambil mengevaluasi progres apa yang sudah ada gitu ya. Jadi dalam berkehidupan itu ya kita harus tahu target tujuan kita supaya kita tahu melangkahnya bagaimana dan mencapai target-target dalam hidup. Intinya bahwa kita harus terus berubah ke arah yang semakin baik ya. Berikutnya adalah keuangan Sagittarius. As tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Harus semangat, meyakini bahwa kerezekian Anda akan semakin membaik. Apa yang menjadi tanggungan, menjadi kewajiban, menjadi tagihan bisa terselesaikan. Gak ada masalah karena Anda amat sangat disiplin, tahu mana yang harus menjadi kewajibannya, mana yang harus diselesaikan, dan apa yang harus dipenuhi. Dan kalau perlu segala sesuatu yang mungkin bisa Anda sharing gitu ya, membantu meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Anda, maka Anda akan lakukan. Dan ini adalah tangan dari langit menyodorkan tongkat. Kalau Anda memang sudah mengerti plotnya, alurnya, jatahnya, besarannya, Anda akan tahu, Anda akan mampu mengelola keuangan dengan baik tanpa ada keluhan, misalnya kekurangan,
atau besar pasak daripada tiang. Wah, itu bisa pokoknya Anda berusaha menghindarkan hal itu. Dan yang terpenting adalah tahan diri. Jangan sampai merasa oh ada jadi belanja lagi, lapar mata yang harus dicegah. Jangan sampai setiap punya keinginan terus ngelihat barangnya nggak cukup dengan satu warna harus dibeli semua, padahal ada yang masih dibutuhkan. Yang penting semangat ya, pokoknya di sini api semangatnya itu adalah semangat untuk terus berusaha menambah income, bukan semangat buat membelanjakan, boros namanya ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara berpasangan. Two of Wands, 2 tongkat. Ini seperti ada kegalauan dalam hati Anda, ada di tengah-tengah antara sesuatu yang sedang berjalan dan sesuatu yang masih tersimpan di pikiran. Mungkin Anda merasa di waktu lalu kok sikapnya mungkin beda sekali dengan yang sekarang. Nah, sebetulnya ada yang harus diperbaiki. Kalau ada masalah jangan malah diperuncing, justru cari jawaban apa yang harus dilakukan agar dalam kehidupan asmara Anda dengan pasangan itu tidak jadi tambah panas, tidak terjadi gesekan, tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berbuntut pertengkaran. Jangan ya, Anda harus tahu tanggung jawab dalam menjalani hubungan itu ya harus bisa menjaga perasaannya, mengerti apa yang diinginkannya, dan saling asah, asih, dan asuh. Dan yakinlah kalau ini Anda terapkan, hubungan tidak akan bergejolak dan hubungan tidak akan sampai memanas kalau ada masalah, bukan yang kencang-kencengan akhirnya berujung kepada perpisahan. Karena di sini seperti ada yang disembunyikan. Anda harus jujur, harus bisa terbuka dan berterus terang apa yang menjadi beban pikiran Anda, sehingga adanya keselarasan dengan diri Anda juga pasangan. Nggak ada yang pakai sembunyi-sembunyian, nggak ada yang pakai rahasia-rahasiaan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara lajang. 5 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Anda merasa cukup cukup berat, maksudnya nggak begitu mudah untuk bisa dekat gitu ya. Jadi kadang kalau suka dengan seseorang tapi orangnya mungkin tidak mudah didapatkan. Ketika orang lain suka dengan Anda kurang serak gitu ya. Jadi masih belum connect nih ya. Kalau Anda mencoba merasakan, membuka hati, pikiran Anda untuk mencoba menjajaki kalau ada seseorang yang pas di hati, seseorang yang menurut Anda dia juga merespon positif dari sikap yang Anda tunjukkan. Nah, itu baru Anda bisa lakukan terus pendekatan yang persuasif. Jangan kalau orangnya cuek, Anda kesannya jadi memaksa, seperti ingin membuktikan bahwa Anda bisa mendapatkan, yang ada orangnya bukan mendekat malah tambah kabur gitu ya. Dan jangan sampai menggunakan cara-cara yang terkesannya tuh lebih kepada tipu muslihat gitu ya, atau istilahnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seseorang. Waduh, itu janganlah, yang ada malah hubungan nanti kandas di tengah jalan, menyesal deh ya. Nah, kalau memang Anda ingin bisa dekat dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan kriteria Anda, coba dilihat dengan pandangan yang luas ya. Buka mata, buka telinga, dengar kiri kanan, ada suasana apa, ada kegiatan apa. Nah, Anda harus bergaul dengan luas supaya bertemu dengan lajang-lajang lainnya yang punya kualitas sesuai dengan kriteria Anda ya. Mudah-mudahan segera bertemu tanpa harus kecewa atau memaksakan keinginan sehingga nggak ada yang klop, yang ada juga malah Anda sering terjadi gesekan kalau yang Anda sering membayangkan itu negatif aja. Nanti dia begini, nanti dia begitu. Memang nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya Anda berusaha memahami seseorang supaya nanti klop, dia menerima kekurangan kelebihan Anda, juga sebaliknya gitu, Anda juga menerima gitu. Dan mudah-mudahan bertemu deh ya, kalau Anda sudah mulai memperbaiki sikap, pikiran, perkataan yang akan membuat orang merasa nyaman di dekat Anda. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang sedang Anda perjuangkan, Anda buktikan bahwa Anda bisa mengalahkan
atau menuntaskan kendala-kendala dalam urusan usaha, urusan pekerjaan, karena Anda ingin dalam menyelesaikan atau menggarap apapun tidak ada hambatan, tidak ada yang sengaja menciptakan kendala, dan Anda akan tunjukkan bahwa yang Anda garap berhasil gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kesehatan. Sagittarius, Judgment. Ini kalau bisa dibilang kartu karma, sebab akibat. Jadi ini karma itu bisa karma baik, karma buruk. Nah, kalau Anda membiasakan tubuh Anda diforsir, makan cuek, istirahat masa bodoh secukupnya, yang ada badan bisa ambruk. Tapi kalau Anda merawat dengan baik, memberi nutrisi dan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, kegiatan tidak memforsir tubuh, insya Allah staminanya kuat, tubuh tetap sehat, kegiatan berjalan dengan lancar ya. Tinggal dipilih mau yang mana, pasti mau yang sehat dong. Oke, Sagittarius, dari apa yang dibahas kalau yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Juga follow Instagram saya ya, @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jika hidup terasa berat, maka lihatlah ada yang lebih menderita dari hidup yang kita jalani. Semangat dan keyakinan bahwa semua masalah akan dapat teratasi membuat orang yang menderita bisa bertahan di tempat berbagai cobaan dalam hidupnya. Sahabat sehati yang baik, tulus, dan peduli yang ada dalam hidup kita adalah bagian terpenting yang menjadi penguat dan pendorong semangat ketika hidup terasa berat dan menyedihkan. Jaga selalu ikatan persahabatan yang tulus itu. Kesabaran, kepasrahan, dan keyakinan diri adalah bagian yang lebih penting lagi dalam hidup. Karena hal itulah yang membuat kita mampu melewati saat berat dalam hidup dan belajar dari setiap peristiwa yang sudah terjadi untuk mengambil hikmahnya. Itu tadi pesan spesial yang dihadirkan untuk minggu ini, dan seperti biasa, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Juga follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.